Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Susanto dan teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Analisis Resiko. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Eksal Pujianto dengan NIM F0220041, kemudian ada Elita Putri Ayu dengan NIM F0220043, kemudian saya sendiri Eva Triamanda dengan NIM F0220049. Langsung saja, resiko dan probabilitas. Untuk menganalisis risiko perlu didefinisikan probabilitas. Probabilitas adalah angka yang melekat pada setiap hasil yang mungkin. Ini adalah proporsi yang terjadi dalam jangka panjang jika situasi ini diulang. Dalam beberapa situasi, konsep frekuensi probabilitas mungkin sulit diterapkan karena situasinya tidak dapat diulang berulang kali. Dalam menghadapi situasi semacam ini, ekonom manajerial terkadang menggunakan definisi subjektif dari probabilitas. Menurut definisi ini, probabilitas suatu peristiwa adalah tingkat keyakinan atau keyakinan dari pihak manajer bahwa peristiwa itu akan terjadi. Next, distribusi probabilitas dan nilai yang diharapkan. Jadi, jika semua hasil yang mungkin terdaftar dan probabilitas kejadian ditetapkan untuk setiap hasil, tabel yang dihasilkan disebut distribusi probabilitas. Contoh distribusi probabilitas adalah sebagai berikut. Nilai yang diharapkan adalah rata-rata tertimbang dari keuntungan yang sesuai dengan berbagai hasil. Kemudian masing-masing angka keuntungan ini dibobot dengan probabilitas terjadinya. Secara umum, keuntungan itu diharapkan dalam persamaan yang expect profit. Jadi di mana P adalah tingkat keuntungan yang terkait dengan hasil ke I. P adalah probabilitas bahwa hasil ke I akan terjadi dan N adalah jumlah hasil yang mungkin. Next, perbandingan laba yang diharapkan. Untuk memutuskan manakah yang sejumlah tindakan yang harus diambil, manajer dapat membandingkan keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan adalah jumlah dari jumlah uang yang diperoleh. Jika setiap hasil terjadi kali kemungkinan terjadinya hasil. Dalam hal ini ada dua kemungkinan hasil. Yang pertama itu adalah iklan perusahaan dapat berhasil dan yang kedua tidak berhasil. Berapa keuntungan yang dapat diharap jika manajer tidak menaikkan harga? Untuk menyederhanakan, kita asumsikan bahwa tingkat keuntungan ini dianggap pasti jika harga tidak dinaikkan. Jika manajer ingin memaksimalkan laba yang diharapkan, mereka tidak boleh menaikkan harga karena laba yang diharapkan. Next, peta jalan menuju keputusan. Jadi pohon keputusan itu adalah diagram yang membantu manajer memvisualisasi masa depan strategi mereka. Ini mewakili situasi sebagai serangkaian pilihan yang masing-masing digambarkan oleh garpu. Kadang-kadang disebut titik persimpangan atau percabangan. Sebuah garpu kesempatan mewakili titik di mana kesempatan mempengaruhi hasil. Pohon keputusan memudahkan manajer memvisualisasikan masalah keputusan yang kompleks. Pohon menggambarkan berbagai pilihan dan memberi manajer secara mudah untuk membandingkan hasil di seluruh strategi. Mulailah dari sisi kanan pohon keputusan di mana angka-angka keuntungan berada. Langkah pertama adalah menghitung laba yang diharapkan ketika para manajer berada di percabangan peluang tepat di sebelah kiri angka hasil ini. Dengan kata lain adalah keuntungan yang diharapkan bagi manajer, mengingat peluang ini akan mempengaruhi cabang mana yang diikuti. Kemudian bergerak ke kiri di sepanjang pohon keputusan. Jelas bahwa manajer memiliki dua pilihan cabang, yaitu kedua keputusan dengan kedua jumlah keuntungan diharapkan yang berbeda. Jika manajer ingin memaksimalkan laba yang diharapkan, mereka harus memilih cabang yang terakhir. Dengan kata lain, mereka harus tidak menaikkan harga karena cabang sebelumnya atau kenaikan harga tidak optimal. Kami menempatkan dua garis vertikal melaluinya. Next, nilai yang diharapkan dari informasi sempurna.
Nilai informasi sempurna dapat didefinisikan sebagai peningkatan laba yang diharapkan jika manajer dapat memperoleh informasi yang mencermati hasil masa depan secara akurat. Manajer umumnya membayar informasi ini sebelum mengetahuinya. Next. Jadi untuk mengilustrasikan bagaimana manajer dapat menghitung nilai yang diharapkan dari informasi sempurna, kita kembali ke kasus Jones. Perhitungan nilai yang diharapkan dimulai dengan mengevaluasi nilai moneter yang diharapkan terhadap manajer akses untuk mengakurasi informasi jenis ini secara sempurna. Jika manajer dapat memperoleh informasi yang sempurna, memilih keputusan yang optimal akan menjadi mudah. Jika kampanye nantinya berhasil, manajer akan menaikkan harga memperoleh keuntungan sebesar 800 US dollar. Jika tidak berhasil, manajer tidak akan menaikkan harga yang mendapatkan 200.000 dolar bagi manajer dengan akses informasi yang sempurna. Keuntungan itu yang diharapkan seperti yang diperhitungkan dalam tayangan di PPT tersebut. Meskipun manajer dapat memperoleh informasi yang sempurna, informasi itu tidak diungkapkan kepadanya sampai ia membayarnya. Ketika mendatangi peramal untuk mendapatkan pendapat ahli, ada kemungkinan 0,50 ia akan memberitahunya bahwa kampanye iklan akan berhasil. Dalam hal ini, manajer dapat menaikkan harga dan memperoleh keuntungan. Ingatlah bahwa manajer itu mengharapkan keuntungan yang sebesar mungkin. Dalam banyak keadaan, penting bagi manajer untuk memikirkan nilai informasi yang sempurna. Manajer sering ditawari informasi dengan layanan pengujian, organisasi penelitian, biro berita, lembaga pemeringkat kredit, dan berbagai organisasi lainnya. Sulit untuk memutuskan secara rasional apakah informasi tersebut harus dibeli, kecuali manajer mengetahui berapa banyak jenis informasi tertentu yang bernilai. Nilai analisis informasi berguna untuk memandu keputusan tersebut karena menunjukkan jumlah maksimum biaya yang siap dikeluarkan manajer untuk memperoleh informasi yang sempurna. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengukur sikap terhadap risiko, pendekatan utilitas. Dalam membahas perilaku manajer Jones dan Genco Exploration, diasumsikan bahwa manajer ingin memaksimalkan laba yang diharapkan. Sekarang, diperiksa bagaimana risiko mempengaruhi perilaku manajerial. Bayangkan sebuah bisnis kecil ditawarkan pilihan berikut. Yang pertama, keuntungan tertentu sebesar 2 juta dolar. Yang kedua, pertaruhan dengan peluang 50-50, untung 4.100.000 dolar. Atau kerugian 60.000 dolar. Keuntungan yang diharapkan dari pertaruhan tersebut adalah 0,5 dikali 4.100.000 dolar ditambah 0,5 dikali minus 60.000 dolar sama dengan 2.020.000 dolar. Next. Selanjutnya kita akan membahas terkait membangun fungsi utilitas. Manajer rasional didefinisikan sebagai orang yang memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Manajer memilih strategi dengan utilitas yang diharapkan menjadi yang tertinggi. Utilitas adalah nilai yang melekat pada semua kemungkinan hasil keputusan oleh manajer. Fungsi utilitas manajer mewakili tingkat kepuasan atau manfaat atau kesejahteraan yang dia lekatkan pada setiap hasil yang mungkin dan disesuaikan dengan risiko. Utilitas yang diharapkan adalah jumlah utilitas dari setiap hasil kali probabilitas terjadinya hasil. Misalnya, jika situasi memiliki dua kemungkinan hasil A dan B, jika utilitas hasil A adalah 2 dan utilitas hasil B adalah 8, dan jika probabilitas setiap hasil adalah 0,5, utilitas yang diharapkan sama dengan 0,5 dikali 2 ditambah 0,5 dikali 8 sama dengan 5. Next. Apa utilitas yang diharapkan jika manajer di Genco Exploration mengebor sumur dalam keadaan yang dijelaskan di halaman 540? Ini sama dengan 0,60 U dikali minus 90 ditambah 0,15 U dikali 100 ditambah 0,15 U dikali 300 ditambah 0,10 U dikali 500. Next. Baik, selanjutnya untuk menemukan utilitas yang dilekatkan manajer pada setiap hasil yang mungkin, mulai dengan membuat peringkat utilitas yang melekat pada 2 tingkat keuntungan secara sewenang-wenang. Utilitas konsekuensi terbaik ditetapkan lebih tinggi daripada yang terburuk.
Manajer dalam masalah pengeboran minyak mungkin menetapkan U-90 sama dengan 0 dan U500 sama dengan 50. Skala utilitas bersifat diskresional. Kita dapat memilih titik akhir secara sewenang-wenang, tetapi setelah kita memilih skalanya, kita harus berpegang teguh pada itu. Oleh karena itu, manajer dapat menetapkan U-90 sama dengan 1 dan U500 sama dengan 10. Tidak akan ada bedanya dengan hasil akhir analisis. Manajer kemudian harus mempertimbangkan imbalan yang berada di antara ekstrem ini. Next. Misalkan manajer ingin menemukan U100. Untuk melakukannya, manajer harus mempertimbangkan apakah mereka lebih menyukai kepastian keuntungan $100.000 daripada di pertaruhan di mana ada probabilitas P memperoleh keuntungan $500.000 dan probabilitas 1 min P kerugian $90.000. Mereka harus mempertimbangkan pada nilai P berapa mereka tidak peduli antara kepastian keuntungan $100.000 dan pertaruhan ini. Misalkan nilai P ini adalah sebesar 0,40. Jika manajer acuh tak acuh antara keuntungan tertentu sebesar $100.000 dan pertaruhan ini, utilitas yang diharapkan dari keuntungan tertentu sebesar $100.000 harus sama dengan utilitas yang diharapkan dari pertaruhan. Karena manajer memaksimalkan utilitas yang diharapkan, oleh karena itu U100 sama dengan 0,40 U dikali 500 ditambah 0,60 U dikali minus 90. Dan karena kita menetapkan U500 sama dengan 50 dan U minus 90 sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan U100 sama dengan 0,40 kali 50 ditambah 0,60 dikali 0 sama dengan 20. Artinya utilitas yang melekat pada keuntungan $100.000 adalah 20. Next. Baik, selanjutnya manajer sekarang memiliki ukuran utilitas untuk 3 tingkat kekayaan, U-90 dan U500. Ditetapkan sembarang pada 0 dan 50 untuk menentukan skala fungsi utilitas. Kemudian diturunkan bahwa pada skala ini U100 harus sama dengan 20. Dengan menggunakan prosedur yang sama, manajer perusahaan minyak dapat memperkirakan U300 dan U0. Misalnya, untuk mendapatkan U300, manajer harus mempertimbangkan apakah mereka lebih menyukai keuntungan tertentu sebesar $300.000 daripada bertaruh di mana terdapat probabilitas P memperoleh keuntungan sebesar $500.000 dan probabilitas 1 min P kerugian sebesar $90.000. Kemudian, manajer harus mempertimbangkan berapa nilai P mereka acuh tak acuh antara keuntungan $300.000 tertentu dan pertaruhan ini. Misalkan nilai P ini adalah sebesar 0,80, maka utilitas yang diharapkan dari keuntungan $300.000 tertentu harus sama dengan utilitas yang diharapkan dari pertaruhan ini. Maka kita akan mendapatkan U300 sama dengan 0,80 U dikali 500 ditambah 0,20 U dikali minus 90. Dan karena U500 sama dengan 50 dan U minus 90 sama dengan 0, maka U300 sama dengan 40. Next. Baik, di sini kita akan melihat grafik dari utility function di mana yang tadi kita sudah hitung untuk U500 itu kita mendapatkan utility sebesar 50 dan U300 kita akan mendapatkan sebesar 40 utility-nya, dan U100 kita akan mendapatkan utility sebesar 20 dan U0 kita akan mendapatkan utility sebesar 10 dan U-90 kita akan mendapatkan utility sebesar 0. Next. Selanjutnya adalah sikap terhadap risiko. Yang pertama, utilitas meningkat dengan kekayaan pada tingkat yang menurun. Artinya bahwa peningkatan keuntungan moneter sebesar $1 dikaitkan dengan peningkatan utilitas yang semakin kecil seiring dengan pertumbuhan kekayaan. Manajer dengan fungsi utilitas semacam ini adalah tipe atau sikap penghindar risiko. Kemudian yang kedua, itu utilitas meningkat dengan kekayaan pada tingkat yang meningkat. Artinya bahwa peningkatan keuntungan moneter sebesar $1 dikaitkan dengan peningkatan utilitas yang semakin besar seiring dengan pertumbuhan kekayaan. Manajer dengan fungsi utilitas semacam ini adalah menyukai resiko. Kemudian yang ketiga yaitu utilitas meningkat dengan kekayaan pada tingkat yang konstan. Artinya bahwa
peningkatan keuntungan moneter sebesar $1 dikaitkan dengan peningkatan utilitas yang konstan seiring dengan pertumbuhan kekayaan. Manajer dengan fungsi utilitas semacam ini adalah bersikap netral terhadap risiko. Dengan kata lain, utilitas dalam hal ini adalah fungsi linier dari suatu kekayaan. Slide selanjutnya adalah standar deviasi dan koefisien variasi, yaitu tindakan risiko. Risiko memiliki banyak arti. Beberapa manajer berperilaku seolah-olah risiko diukur dalam besaran hasil yang negatif. Namun, manajer dapat mengukur risiko sebagai yang terkait dengan penyebaran distribusi probabilitas keuntungan yang menghasilkan dari keputusan tersebut. Selanjutnya terlihat pada gambar A dan B, yaitu dijelaskan jika distribusi probabilitas keuntungan yang dihasilkan oleh pabrik baru seperti yang ditunjukkan pada gambar A, maka keputusan untuk berinvestasi di pabrik baru tersebut lebih beresiko daripada distribusi probabilitas yang ditunjukkan pada gambar B. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena keuntungan yang dihasilkan dari pabrik baru lebih tidak pasti dan bervariasi, yaitu ditunjukkan pada gambar A. Kemudian slide selanjutnya, sebagai ukuran risiko, manajer sering dapat mengandalkan standar deviasi, metrik yang paling sering digunakan untuk dispersi dalam distribusi probabilitas. Manajer perlu mempertimbangkan semua pilihan yang layak dan melampirkan hasil untuk setiap kemungkinan masa depan. Ketika manajer menggunakan standar deviasi sebagai ukuran risiko, maka mereka secara implisit menganggap bahwa skala proyek tetap konstan. Untuk memperhitungkan skala proyek, diperlukan ukuran risiko relatif. Ukuran seperti itu dikatakan bahwa koefisien variasi yang didefinisikan sebagai V sama dengan standar deviasi dibagi E dikali Pi. Kemudian slide selanjutnya yaitu menyesuaikan model penilaian untuk risiko. Manajer harus memperhatikan dampak keputusan mereka pada nilai sekarang dari laba masa depan perusahaan. Certainty equivalent approach yaitu digunakan ketika seorang manajer mengabaikan tentang kepastian dan pertaruhan. Pada pendekatan ini dapat mengidentifikasi apakah manajer adalah penghindar risiko, pecinta risiko, atau netral risiko. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan pendekatan ekuivalen yang berkaitan dengan teori utilitas. Kemudian next, ini ada sebuah case yaitu tentang kesetaraan ekuivalen dan pasar asuransi. Digambarkan ada seorang manajer memegang utang hipotek saat ini senilai 900 juta pada awal 2009. Mereka memperkirakan ada kemungkinan 25% pasar akan memburuk dan nilai obligasi akan turun menjadi 400 juta dolar. Mereka juga memperkirakan peluang 75% pasar akan tetap relatif konstan. Oleh karena itu, nilai yang diharapkan dari obligasi adalah 0,25 dikali 400 ditambah 0,75 dikali 900 sama dengan 775 juta. Kemudian jika manajer ingin menghindari risiko, maka dapat memiliki utilitas fungsi dari. Oleh karena itu, utilitas yang diharapkan dari obligasi menjadi 0,25 kali 400 dikali 0,5 ditambah 0,75 kali 900 dikali 0,5 sama dengan 27,5, yaitu dengan mengkuadratkan kedua sisi yang menghasilkan W sama dengan 756,25 juta. Dengan demikian harus menjadi harga reservasi manajer untuk menjual obligasi tersebut. Kemudian slide selanjutnya yaitu ekuivalen digunakan dalam industri asuransi. Misalnya LBI menawarkan asuransi pertanggungan penuh yang akan menutupi seluruh kerugian tertanggung sebesar $500. Pembayaran yang diharapkan untuk manajer LBI adalah $125 dengan memiliki peluang 25% untuk membayar $500 dan peluang 75% untuk membayar $0. Kemudian LBI juga mengenakan biaya sebesar 143,75 untuk polis. Jadi berapa premi yang harus dibebankan oleh manajer di LBI untuk polis pertanggungan penuh ini?
dalam hal ini para manajer akan mendapatkan 756,25 yaitu diperoleh dari 900 dikurangi 143,75 tadi jika tidak ada kerugian dan hanya membayar premi. Tetapi jika peristiwa kerugian $500 itu terjadi, maka dalam hal ini manajer memiliki 756,25 itu diperoleh dari 900 dikurangi 143,75 dikurangi 500 ditambah 500. Dengan kebijakan tersebut, para manajer akan memiliki kekayaan tertentu sebesar 756,25 atau utilitas sebesar 27,5. Jadi premi resikonya sebesar 18,75 atau jumlah yang bersedia dibayarkan manajer kepada perusahaan asuransi di atas nilai yang diharapkan dari nilai kehilangan. Jika premi adalah antara 125 dan 143,75, maka manajer lebih memilih untuk membeli asuransi karena utilitasnya 900 itu kurang dari nilai premi yaitu 27,5 dan perusahaan asuransi akan menjual polis karena keuntungan yang diharapkan itu P kurang dari 125. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.